jamaah majlis kajian tadabbur ayatil Qur'anil Karim rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah biiznillah ta'ala kita akan melanjutkan tadabbur ayat kita, di mana pada pekan yang lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-36 dari surat An-Nisa, dan tentu sekarang kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-37. Saya bacakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Alladzina yabkhalun, mereka orang-orang yang berperilaku bakhil atau kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan yang mereka juga menyuruh orang lain berperilaku bakhil. Jadi dia bakhil dan dia suruh orang sama satu barisan dan satu perangai pula dengan dia. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyembunyikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa karunia Allah. Wa atadna, dan kami siapkan untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan. Sebenarnya kalau kita lihat ayat sebelumnya, kemudian kita baca ayat ini, banyak pertanyaan muncul di dalam diri kita. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kebakhilan dan orang-orang yang bakhil setelah ia menyuruh manusia, orang-orang yang beriman, untuk apa? Untuk berbuat ihsan. Setelah menyuruh beribadah, mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya untuk berbuat ihsan. Ihsan itu lebih daripada kesalehan. Jadi kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dirinya seorang yang saleh. Tapi kesalehan itu tidak hanya mendatangkan kemaslahatan untuk diri kita saja, mesti harus beriringan dengan apa? Dengan kemaslahatan bagi orang lain. Baru sempurna kesalehan itu. Makanya ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, beliau tidak hanya bertanya tentang iman dan Islam, tetapi juga bertanya tentang ihsan. Nah, ihsan merupakan kelanjutan dari keislaman seseorang. Jadi seorang muslim itu tidak hanya memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya dalam bentuk ibadah mahdhah,
ibadah saja, tetapi juga meningkatkan kebaikan yang membawa kemaslahatan kepada orang lain di luar dirinya. Jadi ketika Allah perintahkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan persekutukan Allah dengan apapun, itu kalau dilakukan oleh seseorang, jadilah dia seorang yang saleh. Kemudian Allah perintahkan berbuat ihsan, jadilah dia muhsin, karena dia sudah melakukan islah atau menyebarkan kesalehannya kepada orang lain. Tentu yang tersuruh terlebih dahulu adalah kepada orang yang terdekat kepadanya, yaitu al-walidan, kedua orang tua, kemudian berikutnya kerabat, dan seterusnya. Ini adalah petunjuk Allah dalam ayat 36. Sekarang ayat itu kita perhatikan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua karakter yang tidak disukainya. Yang pertama mukhtalan, yang kedua adalah fakhur. Apa makna mukhtal? Orang yang menganggap dirinya serba hebat, yang memandang dirinya mengungguli siapa saja, egonya besar, itu orang yang mukhtal. Sehingga kalau kita lihat penampilannya, dia cenderung pantang disaingi oleh orang lain. Mukhtalan. Bibit-bibit ini banyak ini. Kalau pergi balik, kau dapat je ada orang dan lebih baju dari awak, itu bibit-bibit mukhtalan. Kalau tampil di muka orang banyak, kau dapat mata orang kawak sedua dan sampai ke orang lain. Mukhtal. Kenapa? Orang yang mukhtalan, saya katakan pada pekan yang lalu, kata khayal seakar dengan kata mukhtalan itu, khala, karena dia mengkhayalkan dirinya nomor satu semuanya. Sehingga dia kadang kalau berperilaku atau berpenampilan merasa bahwa dialah yang serba wah. Nah, itu berhati-hati itu perangai yang seperti itu. Tidak hanya di bidang penampilan, bahkan para ulama pun bisa terjebak dalam sikap mukhtal. Merasa awak senan santiang, awak nan hebat. Dan orang yang seperti ini cenderung cemas melihat orang lain lebih dari dia. Ini kalau saya cerita pengalaman saya sering bertemu dengan orang-orang, kalau kita hadir di suatu lembaga, di suatu organisasi, tidak sedikit orang yang terkadang ketakutan melihat orang lain lebih unggul. Itu adalah sikap mukhtal. Orang yang seperti ini kalau hadir di tengah masyarakat, itu memusuhi, cenderung tidak menyukai orang berlebih dari dia. Itu mukhtar, karena dia mengkhayalkan bahwa dia di puncak, orang lain berada semuanya di bawah dia. Kalau ada pula yang akan mengungguli dia, maka kalau penyakitnya itu bertambah, dia akan berusaha untuk apa? Untuk mematahkan itu. Nah, banyak
karakter seperti itu hadir dalam diri orang-orang yang memimpin. Kalau kecil orang awak, kalaulah merasa hebat seluruhnya, maka orang lain kalau akan terlihat bibit akan bisa menyainginya, dia akan kesal dan dia akan patahkan setiap tunas yang tumbuh. Orang seperti ini berbahaya di tengah masyarakat. Sebenarnya berisiko regenerasi tidak berjalan karena perangai yang seperti itu. Apalagi kalau dia melihat yang tumbuh itu dalam aspek lain tidak sebanding dengan dia. Misalnya umur. Sayuh pajak ketek itu pula. Kenapa? Karena dia sedang terjebak dengan khayalan dia bahwa dialah yang paling puncak. Orang tidak boleh menduduki posisinya. Jangankan akan menggantikan dia, sejajar saja dengan dia, pantang bagi dia. Itu mukhtal. Tapi kalau orang tersebut terhindar dari mukhtalan, maka dia malah senang ada orang yang bisa lebih dari dia. Nah, guru-guru yang tulus, kalau tulus dia terhindar dari mukhtalan, dia senang kalau muridnya lebih hebat dari dia. Kenapa? Karena dia menganggap itulah keberhasilan dia. Tapi kalau tidak ada ketulusan, terjebak oleh ego dirinya, maka dia akan berusaha untuk membuat orang lain tetap berada di bawah dirinya. Pernah tidak mendengar perangai guru silet? Seperti itulah. Kalau nyo punya 10 jurus, jurus yang ke-10 disuruhnya, 9 diajan. Maka itu kok melawan murid beko juga ke dinantian. Dan 9 itu serupa itu pula perangainya. Akhirnya 8 yang dapat ciek disuruhkannya. Sampailah generasi ke generasi berganti, tiba generasi yang ke-9 ciek lain yang dapatnya jurus. Akhirnya ajan sebungo-bungonya lagi. Itu adalah orang-orang yang mukhtal, orang yang berpantang berbuat ihsan kepada orang lain, orang yang tidak mau orang lain lebih dari dia. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat fakhur, nah itu telah lahir dalam sikap bentuk apa? Merendahkan orang. Jadi orang yang bersikap fakhur lebih kasar dalam perilakunya. Nah, karena dia meninggi sambil merendahkan orang. Tapi kalau mukhtalan, dianya bersikap menunjukkan bahwa dia hebat dan dia tidak ingin disaingi. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura? Karena dua karakter itu penghambat orang untuk berbuat ihsan kepada orang lain. Dia orang yang takut disaingi dalam berbagai hal, dalam harta, dalam wibawa, kemuliaan, kedudukan. Orang seperti ini apa yang sulit diharapkan dari dia? Berbagi. Kalau orang ingin cadik surang saja, satu kali wak bertanya kenyo ndak diagihnya nambana jawaban. Itu mukhtalan. Karena orang yang seperti itu berpantang berbagi kepada orang lain. Dalam harta juga begitu. Pantang lu ada orang kalau lebih kaya darinya. Kalau dia memberi, biasanya pemberiannya
menurut berbagai hal maksud di belakangnya. Nah, yang seperti ini walaupun tidak merendahkan, tapi dalam dirinya tersimpan apa? Keinginan agar orang tetap berada di bawahnya. Jadi hilang ketulusan. Kenapa? Karena dia sedang menaikkan harga dirinya. Fakhur juga menghambat orang untuk berbuat ihsan. Karena orang yang bersikap fakhura, iftakhara bi nafsihi, membanggakan dirinya, melecehkan orang lain. Nah, apakah itu ihsan? Tidak. Ihsan itu adalah memberikan kebaikan kepada orang lain dengan memuliakan orang yang menerima. Itu ihsan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidaini ihsana. Apa maknanya? Kamu memberi tapi jangan melecehkan orang tuamu. Berilah dengan tetap ikram, memuliakannya. Di banyak anak terkadang beragiah lain, tapi orang tua leceh dalam pandangannya. Piti kadang bonceng, aku belanja maaf. Bahkan ada yang sedih sekali, orang tuanya diberi uang tapi seperti pembantu dia perlakukan. Kamen anak dari pagi sampai petang, nangi anaknya, makna dia riaknya. Apakah itu ihsan?